Pernahkah kamu tinggal di sebuah kamar kontrakan tua dan merasakan bahwa kamu bukanlah satu-satunya yang ada di sana? Bau apek, lantai keramik retak, dinding kusam yang menyimpan jejak kehidupan yang sudah lama hilang. Semua itu terasa biasa sampai malam tiba. Saat gelap menyelimuti, sesuatu bergerak di sudut pandangmu. Sesuatu yang tidak bisa kamu lihat dengan jelas, tapi bisa kamu rasakan. Kehadirannya dingin, sunyi, dan menekan. Kamar ini bukan sekedar ruang untuk tidur. Ia menyimpan rahasia, kenangan, dan sesuatu yang tak pernah pergi. Sesuatu yang menunggu. Ini adalah kisah tentang kamar yang pernah ada yang mati dan mungkin yang masih menunggu sampai sekarang. Aku menyewa kamar ini bukan karena aku membutuhkannya, tapi karena aku tidak punya pilihan lain. Di kota ini, bertahan hidup seringkali berarti menerima apapun yang tersedia, bahkan ketika hati kecilmu mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Harga kamar ini terlalu murah, jauh di bawah rata-rata, seolah pemiliknya ingin cepat-cepat mengisinya tanpa banyak pertanyaan. Dan aku, seperti banyak orang lain yang lelah, memilih untuk tidak bertanya. Lorong menuju kamar itu sempit dan memanjang, dengan lampu neon tua yang menyala setengah hati, memantulkan bayangan aneh di dinding yang catnya mengelupas. Setiap langkah kakiku terdengar terlalu jelas, menggema lebih lama dari seharusnya, seperti bangunan ini menyimpan suara dan enggan melepaskannya. Udara di lorong terasa dingin, bukan dingin karena malam, tapi dingin seperti ruangan yang lama ditinggalkan, tidak terbiasa dengan kehadiran manusia. Pemilik kos berjalan di depanku tanpa menoleh. Punggungnya sedikit membungkuk, langkahnya pelan, dan tangannya menggenggam kunci dengan erat. Saat kami berhenti di depan pintu kamar, ia diam beberapa detik sebelum membuka kunci, seolah sedang mempertimbangkan sesuatu. Kunci itu berdecit saat diputar, suara logam yang memecah kesunyian dengan cara yang tidak nyaman. Pintu terbuka perlahan, memperlihatkan sebuah kamar kecil yang langsung membuat dadaku terasa sesak tanpa alasan yang jelas. Kamar itu sederhana, terlalu sederhana. Sebuah kasur tua dengan spray pudar, sebuah lemari kayu dengan permukaan penuh goresan halus, dan satu jendela kecil yang tertutup tirai tipis. Tidak ada hiasan, tidak ada barang pribadi. Seolah seseorang pernah menghapus semua jejak kehidupan di ruangan ini, tapi gagal menghapus rasa kehadirannya. Pemilik kos hanya berkata singkat, "Kalau betah, silakan." Lalu pergi begitu saja, meninggalkanku berdiri di ambang pintu dengan perasaan seperti baru saja menerima sesuatu yang tidak sepenuhnya milikku. Aku melangkah masuk dan menutup pintu. Bunyi pintu itu terdengar lebih berat dari yang seharusnya, seolah menandai batas antara dunia luar dan sesuatu yang terperangkap di dalam. Lantai keramiknya dingin, meski matahari sore masih menyinari sebagian ruangan. Ada bau samar yang sulit dijelaskan, bukan bau busuk, bukan bau apek, melainkan aroma logam yang bercampur dengan debu lama. Bau yang membuat hidung terasa perih jika dihirup terlalu dalam. Aku meletakkan tas di sudut kamar dan duduk di kasur. Kasur itu berderit pelan, suara kecil yang terdengar terlalu jelas dalam kesunyian. Saat itulah aku menyadari sesuatu yang aneh. Kamar ini sunyi dengan cara yang berbeda. Bukan sunyi karena tidak ada orang, tapi sunyi seperti seseorang sedang menahan napas terlalu lama. Bahkan suara dari luar hampir tidak terdengar, seolah dinding kamar ini terlalu tebal untuk ukuran bangunan tua. Malam datang perlahan. Aku mematikan lampu lebih cepat dari biasanya, bukan karena mengantuk, tapi karena aku tidak ingin melihat kamar ini terlalu lama. Cahaya dari luar hanya menyisakan bayangan samar di dinding. Aku berbaring, memejamkan mata, dan mencoba tidur. Tidak ada mimpi, tidak ada suara. Hanya detak jantungku sendiri yang terdengar semakin keras, seiring dengan perasaan bahwa aku tidak benar-benar sendirian. Aku terbangun di tengah malam tanpa tahu alasannya. Tidak ada suara yang membangunkanku, tidak ada mimpi buruk yang memaksaku membuka mata. Aku hanya terbangun, tiba-tiba, dengan napas pendek dan tubuh terasa kaku. Udara di sekelilingku terasa lebih berat, lebih dingin, seperti baru saja ada sesuatu yang bergerak sangat dekat. Aku menoleh ke kanan, ke kiri, ke sudut kamar yang gelap. Tidak ada siapa-siapa, tapi rasa itu tidak pergi. Di saat itulah aku mulai mengerti
meski aku belum berani mengakuinya. Kamar ini bukan sekedar kamar murah di tengah kota. Kamar ini terasa seperti tempat yang pernah menjadi saksi dari sesuatu yang terlalu sunyi, terlalu lama, dan terlalu menyedihkan untuk dilupakan. Dan tanpa kusadari, aku baru saja menjadi bagian dari kesunyian itu. Pagi pertama di kamar itu datang tanpa suara. Aku terbangun bukan karena alarm, bukan karena cahaya matahari, melainkan karena perasaan aneh di dada. Seperti ada sesuatu yang berubah di udara selama aku tidur. Mataku terbuka perlahan, dan hal pertama yang kusadari bukanlah dinding kusam atau jendela kecil di depanku, melainkan bau samar yang menggantung di ruangan. Bau itu tidak menyengat, tidak juga langsung terasa menjijikan, tapi cukup asing untuk membuatku berhenti bernafas sejenak. Aku duduk di kasur dan mencoba mengidentifikasi bau itu. Bukan bau apek seperti kamar lama, bukan bau lembab khas bangunan tua, dan bukan pula bau keringat manusia. Bau itu lebih halus, lebih dingin, seperti logam yang lama tersimpan, bercampur dengan debu yang sudah terlalu lama tidak tersentuh. Semakin lama aku menghirupnya, semakin terasa bahwa bau ini bukan sekedar bau, melainkan sensasi yang membuat tenggorokan terasa kering dan dada terasa sempit. Aku membuka jendela, membiarkan udara pagi masuk. Angin berembus pelan, membawa suara kota yang samar. Untuk sesaat, aku berharap bau itu akan hilang, larut bersama udara segar. Tapi setelah beberapa menit, bau itu tetap ada, seolah menempel pada dinding, pada lantai, pada kasur yang kududuki. Aku menyemprotkan pengharum ruangan, aroma bunga buatan memenuhi kamar. Tapi di balik wangi itu, bau logam tersebut tetap bertahan, diam-diam, menunggu. Sepanjang hari, bau itu tidak pergi. Setiap kali aku kembali ke kamar, baunya terasa sedikit berbeda. Di siang hari, ia hampir tidak terasa, seperti bersembunyi. Namun menjelang sore, ketika cahaya mulai redup dan bayangan dinding memanjang, bau itu kembali muncul dengan perlahan, lebih jelas, lebih dekat. Aku mulai menyadari pola aneh. Semakin sunyi kamar ini, semakin kuat bau itu terasa. Malam tiba, dan aku mematikan lampu. Dalam gelap, bau itu menjadi lebih nyata. Bukan karena semakin kuat, tetapi karena tidak ada lagi hal lain yang bisa mengalihkan perhatianku. Setiap tarikan nafas terasa berat, seolah udara di kamar ini lebih tua daripada udara di luar. Aku berbaring, menatap kegelapan, dan untuk pertama kalinya terlintas di pikiranku bahwa bau ini mungkin bukan berasal dari benda, melainkan dari sesuatu yang pernah terjadi di sini. Aku mencoba tidur, tapi bau itu terus mengingatkanku bahwa kamar ini tidak benar-benar bersih. Tidak peduli seberapa sering aku menyemprotnya dengan pengharum. Bau ini seperti sisa dari sesuatu yang tidak bisa dibersihkan dengan cara biasa. Sesuatu yang tidak meninggalkan noda di mata, tapi meninggalkan jejak di udara. Aku terpejam, nafasku semakin pelan, dan di ambang tidur, aku merasa seolah bau itu semakin dekat, seakan bergerak mengikuti ritme nafasku sendiri. Aku terbangun lagi, kali ini dengan hidung terasa perih. Bau itu memenuhi kamar, bukan dengan cara menyerang, tapi dengan cara menyelimuti. Aku duduk, menahan nafas, dan di saat itulah aku menyadari sesuatu yang membuat tengkukku merinding. Bau ini tidak pernah benar-benar pergi sejak aku masuk ke kamar ini. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk kembali. Seolah kamar ini sedang mengingat sesuatu, dan bau itu adalah cara paling sederhana untuk mengingatkanku bahwa aku tidak sendirian di sini. Aku tidak langsung menyadari kapan suara itu mulai muncul. Tidak ada dentuman, tidak ada teriakan, tidak ada bisikan yang memanggil namaku. Suara itu hadir dengan cara yang lebih halus, hampir tidak sopan untuk disebut mengganggu. Malam itu aku terbangun seperti sebelumnya, tiba-tiba tanpa alasan yang jelas, dengan mata terbuka dan tubuh terasa kaku. Kamar masih gelap dan jam di ponselku menyala redup di samping kasur. Pukul 2 lewat sedikit. Aku belum memperhatikannya saat itu. Beberapa detik pertama, aku hanya mendengar detak jantungku sendiri. Lalu, di sela-sela kesunyian, muncul suara lain, pelan, dalam, terputus-putus, seperti seseorang yang sedang menarik napas panjang setelah menahan tangis terlalu lama. Suara itu tidak berasal dari luar kamar, tidak pula dari dalam kepalaku.
Ia terdengar nyata, menggantung di udara, berasal dari arah sudut kamar, dekat lemari yang sejak awal terasa tidak nyaman untuk kulihat terlalu lama. Aku menahan napas, berharap suara itu akan berhenti jika aku tidak bergerak. Namun suara itu terus ada, muncul dan menghilang dengan ritme yang tidak teratur, seolah pemiliknya sedang kelelahan. Tidak ada langkah kaki yang mendekat, tidak ada bayangan yang bergerak, hanya napas. Napas seseorang yang tidak bisa tidur, sama sepertiku. Aku meraih ponsel dan menyalakan lampu layar. Cahaya redup itu cukup untuk melihat sekeliling. Sudut kamar kosong, lemari berdiri diam, tidak ada apapun yang seharusnya mengeluarkan suara. Saat itu, napas itu berhenti, mendadak, seolah tidak pernah ada. Aku duduk lebih lama dari yang seharusnya, menunggu, mendengarkan. Tapi kamar kembali sunyi. Aku mencoba tidur lagi, dan aku berhasil, setidaknya untuk sementara. Malam berikutnya, hal yang sama terjadi. Aku terbangun dengan perasaan yang sama, di jam yang hampir sama. Kali ini aku memperhatikan jam lebih lama, pukul 2:17. Dan suara itu kembali. Napas panjang, berat, lebih dekat dari malam sebelumnya. Seperti berasal dari dalam kamar, bukan dari sudut yang jauh. Malam demi malam, suara itu datang di waktu yang sama. Tidak pernah lebih cepat, tidak pernah terlambat. Selalu di jam 2 lewat, selalu napas yang sama. Aku mulai mengenali polanya, iramanya, bahkan jeda di antara tarikan dan hembusannya. Ada bagian di mana napas itu terdengar tersendat, seperti seseorang yang sedang menahan rasa sakit di dadanya. Setiap kali aku menyalakan lampu, suara itu menghilang. Setiap kali gelap kembali, ia kembali hadir. Yang paling mengganggu bukanlah suara itu sendiri, melainkan perasaan bahwa suara itu tidak sedang menggangguku. Ia tidak ingin menakutiku, ia hanya ada, seolah seseorang sedang mengulang kebiasaan lama yang belum sempat ia selesaikan. Aku mulai bertanya-tanya, bukan tentang apa yang mengeluarkan suara itu, melainkan tentang siapa dan mengapa ia selalu terbangun di jam yang sama denganku. Pada malam kelima, saat suara itu kembali terdengar, aku tidak lagi menyalakan lampu. Aku hanya berbaring, mendengarkan, dan membiarkan napasku menyesuaikan dengan ritmenya. Di saat itulah, aku menyadari sesuatu yang membuatku bergidik. Napas itu terdengar terlalu dekat dengan telingaku. Bukan di sudut kamar, bukan di dekat lemari, tapi tepat di sisi kasur. Tepat di tempat seharusnya seseorang berdiri jika ia sedang menatapku dalam gelap. Dan sejak malam itu, aku tidak lagi menunggu jam 2 lewat untuk terbangun. Tubuhku selalu lebih dulu siap, seolah ada bagian dari diriku yang sudah hafal jadwal suara itu. Seolah aku dan kamar ini kini berbagi waktu yang sama untuk terjaga. Aku mulai menghindari sudut kamar itu. Bukan karena aku melihat sesuatu yang bergerak. Bukan pula karena suara napas itu kembali terdengar di siang hari. Tetapi karena ada perasaan aneh setiap kali pandanganku tanpa sengaja jatuh ke sana. Seolah ada bagian dari kamar ini yang tidak ingin dilihat terlalu lama. Namun pagi itu, saat cahaya matahari masuk miring melalui jendela kecil, aku melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada. Di dinding dekat lemari, tepat di tempat bayangan selalu jatuh paling gelap saat malam, terlihat bekas goresan halus. Awalnya aku mengira itu hanya cat yang terkelupas atau bekas gesekan furnitur lama. Tapi ketika aku mendekat, aku menyadari goresan itu membentuk pola. Garis-garis tipis yang tidak acak, terlalu teratur untuk disebut kebetulan. Seperti bekas kuku yang digesekkan perlahan berulang kali pada permukaan dinding. Aku menyentuhnya dengan ujung jari. Permukaannya kasar, tidak dalam, seolah seseorang menggores dinding itu dengan tenaga yang tersisa. Saat itulah aku melihatnya, sebuah nama. Tidak ditulis dengan jelas, tidak tebal, tapi cukup terbaca jika dilihat dari sudut tertentu. Huruf-hurufnya kecil, nyaris tersembunyi di balik warna cat yang memudar. Nama itu terasa asing, tapi entah mengapa, dadaku terasa sesak saat membacanya dalam hati. Aku mencoba mengingat apakah aku pernah mendengar nama itu sebelumnya. Di berita, di percakapan, dimanapun. Tapi yang muncul bukan ingatan yang jelas, melainkan perasaan. Perasaan seolah nama itu pernah dipanggil berkali-kali dengan suara yang semakin lemah di dalam ruangan ini. Aku mundur selangkah, menatap dinding itu lebih lama, dan semakin lama aku menatapnya,
semakin kuat perasaan bahwa nama itu tidak ingin dilupakan. Aku mengambil lap basah dan mencoba menghapusnya, menggosok dinding itu dengan perlahan, lalu dengan sedikit lebih keras. Tapi goresan itu tidak hilang. Air hanya membuatnya semakin jelas, mempertegas garis-garis halus yang membentuk huruf-huruf tersebut. Seolah nama itu tidak dibuat untuk dihapus, melainkan untuk diingat oleh siapapun yang berdiri cukup lama di kamar ini. Malam harinya, saat lampu dimatikan, bayangan dinding kembali jatuh di tempat yang sama. Aku berbaring, mencoba mengabaikan keberadaan nama itu, tapi pikiranku terus kembali ke sana. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa suara napas yang biasa terdengar di jam 2 lewat itu memiliki makna. Seolah seseorang di kamar ini tidak hanya bernafas, tetapi juga menunggu. Menunggu namanya disebut, menunggu ada yang menyadari bahwa ia pernah ada. Saat aku hampir tertidur, tanpa sadar aku mengucapkan nama itu pelan, hampir seperti bisikan. Tidak ada jawaban, tidak ada suara yang berubah, tapi udara di kamar ini terasa berbeda, lebih berat, lebih dekat. Dan sejak malam itu, aku tidak lagi merasa sendirian saat menyebutkan namanya. Seolah kamar ini mendengarkan, seolah dinding ini akhirnya diingat kembali. Sejak aku menemukan nama itu di dinding, kamar ini terasa semakin sempit. Bukan karena ukurannya berubah, tapi karena udara di dalamnya seolah tidak lagi cukup untuk bernapas dengan tenang. Setiap kali aku duduk diam terlalu lama, pikiranku kembali pada satu pertanyaan yang sama. Pertanyaan yang terus berputar tanpa jawaban. Tentang siapa pemilik nama itu dan mengapa namanya ditinggalkan dengan cara seperti ini. Aku akhirnya memutuskan untuk mencari tahu, bukan karena berani, tapi karena rasa tidak tahu jauh lebih menakutkan daripada kemungkinan jawaban apapun. Aku mulai dengan penghuni kos lain, tidak langsung bertanya, hanya mengamati. Wajah-wajah mereka terlihat lelah, seperti orang-orang yang sudah terlalu lama belajar untuk tidak ikut campur dalam urusan yang bukan miliknya. Saat aku menyebut nomor kamar yang kutempati, percakapan selalu berhenti sejenak. Ada jeda canggung, tatapan yang saling bertukar, lalu topik dibelokkan ke arah lain. Seolah kamar itu adalah kata yang sebaiknya tidak diucapkan terlalu keras. Akhirnya seorang pria tua yang sering duduk sendirian di teras kos menatapku lebih lama dari yang lain. Aku duduk di sampingnya tanpa berkata apa-apa. Kami diam cukup lama, sampai ia akhirnya membuka suara dengan nada pelan, hampir seperti sedang mengingat sesuatu yang tidak ingin ia ingat. Ia berkata bahwa kamar itu sudah lama kosong sebelum aku datang, terlalu lama untuk ukuran kos di tengah kota. Tidak ada yang betah, bukan karena panas atau bocor, tapi karena katanya kamar itu membuat orang merasa seperti sedang menunggu sesuatu yang tidak pernah datang. Aku bertanya lebih jauh. Pria itu terdiam lagi, matanya tidak menatapku, melainkan ke arah lorong yang mengarah ke kamarku. Setelah beberapa saat, ia berkata bahwa dulu ada seorang penyewa di kamar itu. Tinggal sendirian, jarang keluar, jarang berbicara. Tidak ada yang benar-benar mengenalnya. Yang mereka tahu hanyalah ia sering terjaga di malam hari, dan lampu kamarnya hampir selalu mati setelah jam tertentu, seolah ia lebih nyaman berada dalam gelap. Ia tidak menyebutkan bagaimana orang itu meninggal. Ia hanya berkata bahwa suatu hari, kamar itu tidak lagi mengeluarkan suara apapun. Tidak ada langkah kaki, tidak ada gerakan. Dan saat pintu akhirnya dibuka, orang itu sudah terlalu lama sendirian di dalam. Kata-katanya berhenti di situ. Tidak ada detail, tidak ada penjelasan lebih lanjut. Seolah cerita ini hanya boleh diceritakan sejauh itu saja. Aku kembali ke kamar dengan perasaan yang lebih berat dari sebelumnya. Setiap benda terasa berbeda setelah aku mengetahui bahwa seseorang pernah menghabiskan hari-hari terakhirnya di ruangan ini. Kasur tua itu tidak lagi sekedar kasur, dinding kusam itu tidak lagi hanya tembok. Semuanya terasa seperti saksi bisu dari sesuatu yang tidak pernah benar-benar selesai. Dan saat malam tiba, saat aku kembali mendengar napas itu di jam yang sama, aku tidak lagi bertanya-tanya apa itu. Aku mulai bertanya, siapa? Dan mengapa ia tidak pernah pergi. Malam itu, aku mencoba tidur lebih awal. Aku menutup mata dengan harapan bahwa setelah mengetahui cerita kamar ini, aku bisa merasa aman, atau setidaknya bisa menenangkan diriku sendiri.
Tapi rasa sunyi yang selama ini menempel di udara kamar ini semakin terasa berat. Aku merasakan sesuatu yang tidak bisa kulihat, sesuatu yang menekan bahuku pelan, seolah ingin memastikan bahwa aku tidak melupakan keberadaan kamar ini, bahwa aku adalah bagian dari apa yang dulu ada di sini. Dan ketika akhirnya aku tertidur, aku tidak berada di tempat tidurku sendiri. Aku berada di kamar ini, tapi tidak sebagai diriku sendiri. Aku duduk di lantai, punggung menempel ke dinding yang dingin, lutut terangkat, tangan menutupi wajahku. Aku bernapas terengah-engah, tidak karena takut, tapi karena kelelahan yang luar biasa, kelelahan yang tidak pernah kurasakan sebelumnya. Aku memandang sekeliling, lampu tidak menyala, jendela tertutup rapat, namun ada cahaya samar yang masuk dari celah tirai, cukup untuk membuat bayangan dinding bergerak perlahan. Di sudut kamar ada sesuatu yang samar, seperti bayangan hitam yang terlalu tebal untuk disebut sekedar kegelapan. Aku memanggil nama seseorang, tidak jelas siapa, dan tidak ada jawaban. Aku mencoba berdiri, tapi tubuhku terasa berat, seperti ditahan oleh gravitasi yang salah. Napasku tersendat, dada terasa sesak. Aku merasa berada di luar kendali, seperti tubuh ini bukan milikku sendiri. Dan saat itu, aku mengerti. Mimpi ini bukan milikku. Ini adalah mimpi dari seseorang yang pernah hidup, seseorang yang pernah berada di kamar ini dan tidak pernah bisa pergi. Seseorang yang meninggalkan jejaknya dalam udara, dalam dinding, dalam lantai. Ketika aku membuka mata di dunia nyata, pipiku basah. Air mata, tidak sepenuhnya. Hidung basah, entah. Tapi di lantai ada sesuatu yang aneh. Bekas tangan, tidak jelas, samar, tapi nyata. Seolah makhluk yang ada dalam mimpi itu ikut membawakan sebagian dari dunia yang ia tinggalkan ke dalam kamar ini. Aku duduk diam, mencoba menenangkan napasku, namun udara di kamar terasa lebih pekat, lebih berat dari sebelumnya. Bau logam yang sama hadir, menempel di hidungku, menandakan bahwa mimpi ini bukan hanya mimpi. Ia adalah pengingat, sebuah peringatan bahwa kamar ini memiliki kenangan yang hidup di luar waktu, di luar logika. Malam berikutnya, mimpi itu kembali. Kali ini lebih jelas, lebih kuat. Aku duduk di lantai yang sama, merasakan dingin menembus tulang, melihat dinding yang sama, dan merasakan napas yang sama. Tidak milikku. Aku mencoba berteriak, tapi suara itu seperti tertahan di tenggorokan orang lain. Aku merasa seperti terjerat antara dua dunia, dunia yang bisa kupegang dan dunia yang sudah pergi, tapi menempel di sini. Aku sadar bahwa kamar ini bukan sekedar ruang fisik. Kamar ini menyimpan waktu, menyimpan rasa sakit, menyimpan napas orang yang pernah mati di dalamnya. Dan aku sekarang menjadi bagian dari kenangan itu, meski aku belum mati, meski aku belum pergi. Aku mulai takut tidur, tapi aku juga mulai mengerti bahwa tidak tidur bukanlah solusi. Mimpi ini bukan hanya hadir di malam hari, ia hadir dalam pikiran, dalam bayangan, dalam kesunyian. Aku melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan, sesuatu yang membuatku merasa bahwa kamar ini tidak pernah kosong, bahwa kematian yang terjadi di sini meninggalkan jejak yang menempel pada siapapun yang cukup lama berada di ruangan ini. Aku terbangun lagi, pipiku basah, udara terasa sesak, dan aku sadar aku tidak bisa lari dari mimpi yang bukan milikku. Aku hanya bisa menunggu, menahan napas, dan belajar mendengar suara yang tidak pernah terdengar oleh siapapun selain aku. Hari demi hari, aku mulai menyadari sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Kamar ini tidak hanya menyimpan benda dan dindingnya yang kusam, bukan hanya lantai dingin atau bau logam samar yang selalu menempel, tetapi kamar ini mengingat. Aku tahu terdengar aneh, terdengar seperti omong kosong bagi orang yang belum pernah mengalaminya, tapi aku tidak punya kata lain untuk menggambarkan rasa yang menekan dadaku setiap kali aku berada di sini. Semua hal yang terjadi di kamar ini, semua nafas yang pernah terhenti di dalamnya, semua keheningan dan kesepian yang dulu hidup tersimpan di udara,
di dinding, di lantai, bahkan di bayangan yang menempel di sudut gelap. Aku mulai memperhatikan pola-pola kecil, tirai yang bergerak sedikit meski jendela tertutup rapat, bayangan yang jatuh di sudut kamar seolah menunggu untuk dilihat, nafas yang muncul di jam yang sama tapi bukan hanya sekedar suara, melainkan ritme yang mengulangi kehidupan yang pernah ada di sini. Aku menyadari bahwa kamar ini tidak berhantu dalam arti klasik, tidak ada roh yang menakut-nakuti atau makhluk yang bergerak di malam hari. Kamar ini hidup dengan kenangan, dengan sisa-sisa emosi yang tidak pernah pergi. Ia menyimpan apa yang tidak bisa dimengerti orang biasa dan menghadirkannya kembali kepada siapapun yang cukup lama berada di dalamnya. Semakin aku berada di kamar ini, semakin terasa bahwa pengalaman lamaku mulai bercampur dengan pengalaman orang yang pernah tinggal di sini. Aku mendengar nafas mereka dalam tidurku, merasakan lelah mereka dalam tubuhku. Bahkan saat aku berusaha mengabaikannya, kamar ini tetap menempelkan ingatan itu padaku. Setiap detik aku berada di sini, aku seakan mempelajari kebiasaan seseorang yang hidup terlalu lama dalam kesepian. Seseorang yang meninggalkan jejaknya di dinding, di lantai, di udara. Dan aku sadar, kamar ini bukan hanya mengingat, tapi menuntut diingat. Aku tidak bisa pergi begitu saja. Aku tidak bisa menghapus jejak mereka. Aku hanya bisa menerima bahwa aku sekarang bagian dari ingatan itu. Aku mencoba menulis pengalaman ini di buku catatan, berharap bisa menyingkirkan perasaan berat itu, berharap bisa memberi jarak antara diriku dan kamar ini. Tapi kata-kata tidak cukup. Saat pena menyentuh kertas, aku merasakan udara di sekitarku berubah, seolah kamar itu membaca apa yang kutulis, memahami apa yang kusinggung, menyesuaikan ritme nafasku dengan ritme yang pernah ada di sini. Aku merasakan bagaimana setiap goresan tinta seperti membuka lapisan lama, membuat kamar ini bernafas lebih dalam, mengingat lebih tajam, dan menempelkan lebih kuat pada siapapun yang masih bertahan di dalamnya. Malam demi malam, aku mulai merasa bukan lagi hanya menjadi pengunjung. Aku menjadi bagian dari memori kamar ini, bagian dari waktu yang tersimpan, bagian dari nafas yang pernah berhenti terlalu lama, bagian dari kesunyian yang tidak pernah benar-benar hilang. Aku mulai mengerti bahwa kematian yang terjadi di sini bukan sekedar peristiwa. Ia adalah inti dari kamar ini, dan siapapun yang cukup lama di sini akan merasakannya. Tidak ada pelarian, tidak ada perlindungan, hanya penerimaan bahwa kamar ini mengingat dan aku sekarang ikut diingat. Dan di saat itu, aku mulai berhenti bertanya apa yang terjadi atau mengapa. Aku hanya duduk di kasur, menatap dinding, mendengar nafas yang datang di jam yang sama, merasakan hawa yang menempel pada kulit, dan membiarkan kamar ini menyadarkanku perlahan bahwa semua yang pernah hidup di sini, semua yang pernah menahan nafas dalam gelap, semua yang pernah menunggu tanpa jawaban, masih ada di sini. Tidak dalam bentuk yang bisa disentuh, tetapi dalam bentuk yang lebih kuat, ingatan yang hidup yang menuntut untuk dikenang. Aku tidak lagi merasa sendirian, aku hanya merasa terhubung dengan sesuatu yang terlalu lama tinggal di kamar ini, sesuatu yang bahkan kematian tidak mampu membebaskannya. Aku tahu, semakin lama aku di sini, semakin jelas kamar ini bukan sekedar tempat, tapi ruang di mana waktu dan ingatan hidup berdampingan, menempel pada siapapun yang cukup lama tinggal, menunggu agar tidak dilupakan. Malam itu aku menutup mata dengan perlahan, berharap tidur akan membawaku ke dunia yang jauh dari kamar ini. Berharap mimpi-mimpi yang bukan milikku akan berhenti menghantui. Berharap nafas yang bukan milikku akan lenyap bersama gelap. Tapi begitu lampu padam dan bayangan mulai jatuh di dinding, aku menyadari sesuatu yang membuat seluruh tubuhku menegang. Aku tidak lagi sendirian. Tidak seperti sebelumnya, ketika kehadiran itu terasa samar dan jauh. Malam ini, ada sesuatu yang dekat, sesuatu yang bergerak dengan cara yang nyaris tidak terlihat, namun cukup nyata untuk membuat udara di sekitarku bergetar. Aku menoleh perlahan. Tidak ada yang terlihat, tidak ada bentuk yang jelas, tidak ada bayangan yang bisa disebut sosok. Tapi di cermin di seberang kasur, aku melihatnya. Awalnya hanya samar, hampir seperti pantulan cahaya dari jendela. Tapi kemudian, sosok itu mulai terbentuk.
bayangan seseorang tinggi berdiri di belakangku. Aku menahan nafas, berusaha menatapnya lebih lama, tapi ketika aku menoleh ke arah kasur, tidak ada siapa-siapa. Saat mataku kembali ke cermin, sosok itu tetap di sana, tidak bergerak, tidak mendekat, hanya berdiri, menatapku. Tatapannya kosong, tanpa ekspresi, namun penuh dengan rasa ingin dimengerti, seperti menunggu sesuatu yang tidak pernah datang. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya pantulan bayangan, permainan cahaya, atau lelahku sendiri. Tapi udara di kamar ini terasa lebih pekat, lebih berat, seperti diselimuti rasa sakit dan kesepian yang tidak bisa dijelaskan. Nafasku terasa pendek, jantungku berdebar, tapi aku tidak bisa berpaling. Ada sesuatu dalam diriku yang tahu, sosok ini bukan hayalan. Ia bagian dari kamar ini, bagian dari kenangan yang tidak pernah pergi, bagian dari nafas yang tidak pernah benar-benar berhenti dan menempel pada dinding, pada lantai, pada udara. Aku berbaring, mencoba menutup mata, mencoba mengabaikan bayangan itu. Tapi ia tetap ada, terasa di sisi kasur, terasa di sudut pandangku, terasa di udara yang kugenggam. Setiap kali aku menoleh ke cermin, ia menatapku. Tidak dengan wajah, tapi dengan keberadaan yang membuat seluruh tubuhku gemetar. Aku mulai merasakan pola yang sama seperti mimpi sebelumnya. Ritme nafasnya menyesuaikan dengan ritme nafasku. Gerakannya seolah menunggu reaksiku. Ia tidak menyerang, tidak menakut-nakuti dengan cara biasa. Tapi kehadirannya cukup untuk membuatku sadar bahwa aku bukan lagi satu-satunya yang hidup di kamar ini. Aku mencoba berbicara, memanggil namanya, nama yang pernah kucatat dari dinding, nama yang sebelumnya hanya terasa seperti kenangan samar. Tidak ada jawaban, tapi udara di sekitar berubah, terasa lebih dekat, lebih pekat. Aku menutup mata, dan ketika kubuka lagi, bayangan itu lebih jelas, lebih nyata, berdiri persis di belakang pantulan diriku. Aku menyadari bahwa kamar ini tidak sekedar mengingat, tapi menghadirkan kembali. Ia memanggilku tanpa suara, menunggu tanpa kata, hadir tanpa menyentuh. Dan aku mulai mengerti, perlahan tapi pasti, bahwa keberadaanku di sini bukan lagi kebetulan. Aku adalah bagian dari kenangan itu sekarang. Bagian dari nafas yang tidak pernah benar-benar berhenti. Bagian dari kamar yang tidak ingin sendirian lagi. Aku tidak bisa pergi. Pintu, lemari, jendela, bahkan kasur terasa seperti perangkap halus. Bukan karena mereka menahanku secara fisik, tapi karena kamar ini menahanku dalam ingatannya sendiri. Dan sosok itu, ia adalah kenangan. Ia adalah kamar. Ia adalah orang yang pernah mati di sini. Dan sekarang, ia menempel pada siapapun yang cukup lama berada di ruangan ini. Aku tahu, malam ini, aku tidak lagi sendirian. Dan aku mungkin tidak akan pernah benar-benar sendirian lagi. Pagi itu berbeda dari pagi-pagi sebelumnya. Matahari menembus jendela kecil dengan sinar yang hangat, tapi udara di kamar tetap terasa berat, seperti menahan rahasia yang terlalu lama disimpan. Bau logam dan debu lama tidak sepenuhnya hilang, namun terasa lebih samar, lebih lembut, seolah kamar ini membiarkan aku bernapas sedikit lega. Tapi aku tahu, perasaan lega itu hanyalah tipuan, karena aku sudah terlalu lama tinggal di sini untuk mengabaikan kebenaran yang selalu hadir dalam setiap sudut ruangan. Aku duduk di kasur, menatap dinding yang dulunya kosong dan kini penuh dengan bekas nama, bekas ingatan, dan jejak-jejak yang sulit dijelaskan. Aku menyadari bahwa kamar ini tidak pernah benar-benar kosong, dan bahwa semua pengalaman yang aku rasakan, bau, suara, bayangan, napas yang bukan milikku, tidak pernah sekedar fenomena. Semua itu adalah jejak seseorang yang dulu hidup di sini. Seseorang yang meninggal sendirian, seseorang yang tetap menunggu, dan sekarang aku menjadi bagian dari cerita itu. Aku berdiri perlahan, berjalan ke cermin, dan melihat pantulan diriku sendiri. Tapi kali ini berbeda. Di belakangku, di dalam cermin, ada sosok samar yang tidak bisa kusebut nyata atau bayangan. Ia menatapku, diam, tanpa ekspresi,
namun aku merasakan tekanan kehadirannya di setiap otot tubuhku. Tidak ada rasa takut yang biasa dirasakan manusia, hanya kesadaran yang berat. Kamar ini menuntut agar tidak ada yang dilupakan, dan aku sekarang menjadi pengingat, penjaga kenangan yang tersisa. Aku menyentuh dinding, merasakan bekas goresan yang dulu kukira bisa dihapus. Tapi goresan itu tetap ada, seolah menempel pada jari-jari, menempel pada kulit, menempel pada napas. Setiap benda di kamar ini terasa hidup dengan kenangan, terasa menyimpan semua yang pernah ada, semua yang pernah menunggu, semua yang pernah mati sendirian. Dan di saat itu, aku menyadari bahwa kamar ini bukan tempat yang ingin ditinggalkan. Bukan kamar biasa yang bisa aku tinggalkan begitu saja. Kamar ini menahan waktu, menahan rasa sakit, menahan kehidupan dan kematian, dan sekarang menahanku dalam jaringannya sendiri. Aku duduk kembali di kasur, menutup mata, dan untuk pertama kalinya merasa tenang di tengah kesunyian yang mencekam. Napasku seirama dengan ritme kamar ini, dengan napas yang pernah ada di sini, dengan ingatan yang menempel di setiap sudut. Aku mulai memahami bahwa keberadaan sosok di sini bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk mengusirku, bukan untuk menghukum. Ia hanya ingin dikenang, ingin tetap ada melalui siapapun yang cukup lama tinggal di kamar ini. Dan aku, tanpa disadari, menjadi bagian dari keberadaannya. Saat pagi berganti siang, aku tetap di kamar. Aku tidak beranjak, tidak menutup jendela, tidak membuka pintu. Kamar ini tidak lagi sekedar kamar. Ia adalah saksi, ia adalah penjaga, ia adalah ruang di mana hidup dan mati, kesepian dan kenangan saling bertemu tanpa batas. Aku duduk diam, merasakan berat dan hangatnya udara yang sama, dan membiarkan semua napas, semua suara, semua bayangan menempel pada diriku. Aku tahu, sekarang kamar ini tidak kosong. Aku juga tidak sendiri, dan mungkin aku tidak akan pernah benar-benar pergi, karena kamar ini telah memilih siapapun yang cukup lama untuk mengenangnya sebagai bagian dari dirinya. Jika suatu hari kamu menemukan kamar yang terlalu murah, terlalu sunyi, terlalu sepi, jangan berpikir itu hanya kebetulan. Ingat satu hal, kamar ini mungkin masih menunggu seseorang untuk duduk di kasur, menatap dinding, mendengar napas yang bukan miliknya, dan akhirnya menyadari bahwa kamar ini tidak pernah benar-benar kosong. Dan jika kamu berpikir semua ini hanya cerita horor biasa, pikirkan lagi. Setiap goresan di dinding, setiap bayangan samar di sudut kamar, setiap napas yang terasa terlalu dekat adalah jejak mereka yang pernah tinggal di sini dan tidak pernah benar-benar pergi. Kamar ini bukan sekedar tempat, ia adalah saksi. Jadi, jika suatu saat kamu menemukan kamar tua, sepi, dan sunyi, ingat, mungkin kamu sedang berada di tempat yang sama dengan mereka yang tak pernah pergi. Kalau kamu menyukai cerita seperti ini dan ingin lebih banyak kisah horor psikologis yang menegangkan, jangan lupa klik tombol subscribe, tekan lonceng notifikasi, dan bergabunglah di kanal ini agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita mencekam berikutnya. Terima kasih sudah menonton, dan berhati-hatilah karena kamar ini pernah ada yang mati dan mungkin masih menunggu.